Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Sultan Muhammad Al-Fatih melawan Dracula bukanlah kisah fiksi belaka. Pada masa pemerintahan Ottoman terdapat sebuah kisah yang melegenda mengenai sosok Dracula yang menyebarkan teror pada orang Islam di wilayah Ottoman dan sekitarnya. Tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II, terdapat sebuah peristiwa pertempuran dan pemburuan Dracula yang bernama Vlad III atau dikenal sebagai Vlad Dracul. Merupakan seorang pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448 Masehi hingga 1476 Masehi. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang topik ini, kami mohon pastikan Anda telah menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat dan membuat konten yang lebih menarik serta bermanfaat. Kisah pertempuran antara Vlad Dracula dan Sultan Muhammad Al-Fatih menggambarkan ketegangan epik antara dua pemimpin hebat pada abad ke-15. Vlad Dracula yang dikenal dengan kekejamannya dan Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang brilian, saling berhadapan dalam sejumlah konflik yang mencirikan masa peperangan antara Wallachia dan Kesultanan Utsmaniyah. Dracula dalam banyak film digambarkan sebagai makhluk penghisap darah. Film yang dipertontonkan selama ini hampir saja mengaburkan fakta sejarah yang sesungguhnya tentang sosok Dracula. Lahir sekitar tahun 1428 hingga 1431 di Wallachia yang kini menjadi bagian dari Rumania. Vlad III semasa hidup sejatinya memiliki nama panggilan Vlad Dracula. Hal itu tak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya Vlad II alias Vlad Dracul. Dalam sejarah, Dracula sebenarnya adalah seorang pangeran dari Wallachia, Rumania. Nama aslinya adalah Vlad Dracul atau Vlad III. Dracul itu adalah sebutan bahasa Rumania untuk bangsawan Ordo Naga. Dalam bahasa Rumania, Draco berarti naga, adapun Ordo Naga ini sendiri adalah salah satu kelompok ksatria yang disiapkan oleh Sigismund, sang raja Romawi sebagai ksatria khusus dalam perang salib. Penaklukan Konstantinopel adalah raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau. Sudah berabad-abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah. Baru pada masa Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya di tahun sekitar 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas hingga menyentuh daratan Eropa, termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, Wallachia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Al-Fatih, sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya tempat ini masuk dalam kekuasaan Islam, dan Wallachia harus memberikan jizyah atau semacam pajak. Selain soal jizyah, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak bisa mudah lepas atau memberontak, yaitu Sultan meminta dua anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam. Kedua anak Vlad II ini bernama Vlad III atau Dracula dan Radu Celfrumos. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang hebat. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Dan Vlad III masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia makin membenci Islam dan Kesultanan Turki, seperti yang didoktrinkan ayahnya sejak kecil. Dracula memiliki impian, suatu ketika ia akan jadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan ganti menyerang Islam. Siapa yang menyangka jika cita-cita ini menunjukkan titik terang? Pada masa Vlad II ayahnya, Wallachia dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, dan sebagai jaminan kesetiaan, Vlad III atau Dracula kemudian dikirimkan untuk disekolahkan di Kesultanan Utsmani. Dracula atau Vlad III lalu dididik di Kesatuan Yeniseri, tempat pasukan khusus militer Kesultanan Turki bersama adiknya Radu Celfrumos. Disitulah mereka belajar di kesatuan militer terbaik pada masanya.
Usia Dracula waktu itu masih belia, masih 13 tahun, hanya selisih 1 tahun lebih tua dari Mehmed II, putra Murad II yang kelak akan diangkat menjadi Sultan Turki. Namun walau masih belia, Dracula sudah disumpah dalam Ordo Naga yang dibentuk untuk memerangi kaum muslim, dan itulah yang jadi niatnya. Karenanya dia sangat membenci Mehmed dan Islam, walau adiknya Radu Celfrumos menjadi muslim dan Panglima Yeniseri sebagai orang kepercayaan Mehmed saat memangku jabatan sebagai Sultan Turki. Saat ayahnya Vlad III Dracula, yaitu Vlad II dibunuh dan dikudeta pada 1447 oleh John Hunyad dari Hungaria, Kesultanan Utsmani, lalu membantu membebaskan Wallachia dari cengkraman John Hunyad. Selepas itu, Sultan Murad II, ayah Mehmed II, lalu meminta pada Vlad III atau Dracula untuk menggantikan ayahnya memimpin di Wallachia. Di luar dugaan Sultan Murad II, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Vlad III, sang Dracula, yang sedari awal pun membenci ayahnya karena mau tunduk pada kaum muslim. Berbekal bahasa Arab, Turki, dan pengetahuan militer di Yeniseri, Dracula menyamar menjadi bagian dari kaum muslim di setiap benteng-benteng kaum muslim dan menghabisi benteng-benteng Islam di Rumania dari dalam. Pasca 1453, Sultan Mehmed II yang bergelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, mengutus beberapa utusannya untuk memastikan semua hal baik-baik saja di Wallachia. Namun apa yang terjadi? Pada tahun 1459, tanpa ampun Vlad III, sang Dracula, membunuh utusan-utusan dari Kesultanan Turki yang datang untuk menagih jizyah atau pajak bagi orang kafir yang seharusnya untuk dibayarkan setiap tahun. Vlad III Dracula membunuh para utusan ini dengan memaku surban mereka ke kepalanya, dengan dalih bahwa utusan itu bertindak kurang ajar, tidak menghormatinya dengan tidak mau melepas surbannya, dan hanya ingin membuka surbannya di hadapan Allah. Mendengar hal ini, Sultan Mehmed II lalu menanggapi masalah Wallachia secara khusus. Pada 1461, Sultan Mehmed II memerintahkan panglimanya Hamzah Bey membawa 1.000 pasukan untuk menangkap Dracula dan mengembalikan kestabilan di wilayah Wallachia. Namun sayang, nasib 1.000 pasukan ini berakhir tragis. Dracula menggunakan kemampuan infiltrasinya dengan apa yang dia pelajari di Yeniseri. Dia benar-benar memahami taktik dan strategi berperang umat muslim. Lalu dengan gerakan-gerakan yang efektif, Dracula kemudian mengalahkan dan membantai 1.000 pasukan muslim itu. Dracula menyula atau menusuk dengan kayu dari anus hingga tembus ke kerongkongan 1.000 pasukan ini, hingga jadi hutan mayat manusia. Hamzah Bey, komandan pasukan ini, ditempatkan di tengah hutan mayat dan ditaruh di kayu paling tinggi sebagai simbol. Sejak itu, Vlad III Dracula mendapat gelar The Pest atau The Impaler, sang penyula. Kekejamannya dikenal dan diakui dunia. Vlad Dracula secara terang-terangan menantang kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan melancarkan serangan balasan yang kejam. Ia dikenal karena metode penyiksaan yang mengerikan terhadap pasukan Utsmaniyah yang ditangkapnya. Meskipun Vlad Dracula berhasil merebut beberapa wilayah, namun kekejamannya menyisakan bekas yang mendalam dalam sejarah. Mendapati hal ini, Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II lalu menugaskan Radu Celfrumos, adik dari Vlad III Dracula, untuk memimpin 90.000 pasukan guna menghentikan Dracula. Mehmed paham bahwa Radu, orang yang tepat karena dataran Rumania hanya bisa dipahami orang aslinya. Berbeda dengan kakaknya, Vlad III Dracula, adiknya Radu Celfrumos ini memeluk Islam dan menjadi Muslim serta pemimpin pasukan khusus Yeniseri. Radu memimpin 90.000 pasukan menerobos hutan dan tanah berbukit Rumania untuk menyerang kakaknya Dracula yang bertahan di benteng Poenari miliknya. Pertempuran ini sangat tidak mudah mengingat Cetatea Poenari atau benteng Poenari sangat terjal tanahnya dan sulit ditembus. Akhirnya serangan Radu pada 1462 puncaknya di benteng Poenari terjadi malam hari yang dikenal Atakul de Noapte atau
The Night Attack. Pada pertempuran ini, benteng pertahanan Dracula yang kian terkikis oleh pasukan Kesultanan Turki mengakibatkan pasukan Dracula dapat ditaklukkan. Dracula dan bala tentaranya kalah dalam peperangan. Lalu sang Dracula menyelamatkan diri dan melarikan diri, kemudian meminta perlindungan pada John Hunyad, Raja Hungaria. Dracula menghabiskan sisa hidupnya di bawah kekuasaan pembunuh ayahnya, John Hunyad, yang juga rival Sultan Mehmed lainnya. Dan pada akhirnya Dracula menemui ajalnya pada 1478. Ia tewas ditebas pedang pasukan Kesultanan Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di tepi Danau Snagov. Kepala Dracula dipenggal, kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat Turki. Sedang badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan. Namun warisan Dracula tetap dikenang sampai saat ini, kekejaman tiada banding yang dia contohkan, dan kebiadaban tanpa batas. Sampai saat ini, Rumania mengakuinya sebagai pahlawan negara dalam Perang Salib, dan patung-patungnya bertebaran di Rumania. Bagi kaum Muslim, Dracula adalah simbol kekejaman musuh kemanusiaan, penusuk manusia, dan penghisap darah. Namun saat ini konsep Dracula dalam film vampir dibuat dan dibungkus dengan bagus hingga memikat banyak orang dan melupakan wajah aslinya. Cerita dan naskah yang dibuat dalam film-film tentang Dracula saat ini seolah syarat akan propaganda dengan memelintir sejarah dan menjadikan Kesultanan Turki dan kaum Muslim seolah beringas, barbar, kejam, dan tak berperi kemanusiaan. Padahal dalam kenyataan justru sebaliknya, pasukan Muslim adalah pasukan yang penuh kebaikan, ksatria, dan mempertunjukkan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti keberanian, kejujuran, dan kasih sayang.